Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus bisa beribadah kepadanya. Kemudian kita lanjutkan dengan talabul ilm. Salawat serta salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat beliau, kepada seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Jemaah dirahmati Allah, kita akan kembali melanjutkan pembacaan dari kitab ilmu, yaitu kumpulan hadis-hadis sahih dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dalam kitab ini ada 35 bab dan ada 67 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibacakan. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ketika kita hadir di majelis ilmu, apalagi hadir di majelis hadis, majelis yang membacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tanamkan dalam hati yang kita dengarkan ini adalah perkataannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan perkataan ustadznya. Ustadz hanya menyampaikan dan membacakan saja. Tapi yang harus ditanamkan dalam hati adalah ini adalah pesan, wasiat, nasihat dari Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu, dan kita sangat ingin sekali bertemu dengan beliau. Oleh karena itu, sebagian ulama ketika mereka memuji kitab hadis, salah satunya adalah kitab Jami' at-Tirmidzi. Kata sebagian ulama, kalau seandainya kitab ini ada di rumah kita, itu seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sekitar kita. Kita kalau duduk di majelis hadis, majelis ilmu, apalagi majelis yang membacakan kitab hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seakan-akan kita bersama Nabi. Seakan-akan kita mendengar bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu berpesan. Seakan-akan kita mendengar bagaimana dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita ketika kita hadir di majelis ilmu, apalagi majelis yang membahas hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke bab yang ke-6, yaitu keutamaan dan kemuliaan tafaqquh fiddin. Penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun." Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman itu pergi semuanya ke medan perang. Jadi enggak semua kaum muslimin harus pergi ke medan perang, tidak semua. Tidak harus 100%. Mengapakah tidak pergi dari setiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama? Jadi kalau kita berada di medan perang, jangan semuanya pergi. Ada sebagian yang harus disisakan untuk menuntut ilmu agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga diri mereka. Jadi semua orang bisa berperang,
Tidak semua kaum muslimin diharuskan untuk pergi berperang. Harus ada sebagian orang yang tetap mempelajari ilmu agama. Kalau seandainya semuanya berperang, sibuk berperang, pergi semuanya, nanti ketika ada permasalahan terkait agama, siapa yang akan ditanya? Karena tidak sempat untuk belajar. Makanya orang-orang yang mereka diberikan kesempatan untuk belajar adalah orang-orang yang mulia. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengatakan jangan semuanya berperang. Padahal berperang adalah keinginan kaum muslimin agar mati syahid. Itu keinginan kaum muslimin. Mati syahid, mendapatkan 70 bidadari. Dia dibangkitkan dalam keadaan syahid, masih berdarah-darah, sebagai bentuk persaksian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semulia-mulianya berjihad, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kita jangan semuanya pergi, tapi harus ada sebagian kaum muslimin yang mereka menuntut ilmu agama untuk tafaqquh. Ini kemuliaan dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa inna ma'ana qasimun wallahu yu'ti wa lan tazala hadhihi al-ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Ini mungkin hadis yang sering kita dengar. Salah satu hadis yang sering kita dengar. Bahkan mungkin kita sudah hafal semua. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin untuknya kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan kepadanya agama. Berapa sering kita memahami hanya sekedar menghafal hadis ini saja, tapi tidak mendalami kandungan dari hadis ini. Ini kemuliaan bagi kaum muslimin yang dia duduk di majelis ilmu. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu seperti kita pada saat ini, insya Allah yang duduk di majelis ilmu ini adalah orang-orang yang mulia. Kita berikan perumpamaan saja. Dari seluruh penduduk manusia yang 7 miliar lebih manusia, mayoritasnya muslim atau non-muslim? Non-muslim. Artinya yang muslim terpilih, langka. Dari sekian banyaknya kaum muslimin, lebih banyak yang mengenal sunnah atau lebih banyak yang mengerjakan agamanya atau yang meninggalkan agamanya? Lebih banyak yang meninggalkan agamanya, lebih banyak yang tidak mentaati perintah agama. Dari sekian orang yang taat menjalankan agama, lebih banyak yang mengenal sunnah atau lebih sedikit yang mengenal sunnah? Lebih sedikit yang mengenal sunnah. Dari sekian dikit orang yang mengenal sunnah, berapa di antara mereka yang semangat hadir duduk di majelis ilmu? Lebih banyak mana? Yang hadir atau yang di luar? Yang di luar. Artinya yang duduk di majelis seperti ini adalah orang-orang yang sangat-sangat langka di muka bumi. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini adalah orang-orang yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan untuknya. Makanya bersyukur kalau seandainya kita punya masjid yang masjidnya itu dihidupkan dengan majelis ilmu. Artinya masjid ini masjid yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena menghidupkan majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan untuk masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus beri keberkahan untuk masjid. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kalau kita ada rasa malas untuk hadir di majelis ilmu, coba kita tanya diri kita, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita kebaikan. Kalau kita paham, langsung kita semangat hadir di majelis ilmu. Jangan-jangan saya tidak Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan untuk diri saya. Ini keutamaan bagi mereka yang hadir di majelis ilmu. Hadis ini memiliki beberapa faedah.
Yang pertama adalah keutamaan tafaqquh fiddin, belajar agama. Yang kedua adalah hakikat dari ilmu adalah faham. Hakikat dari ilmu adalah faham. Bukan sekedar aku-akuan atau bukan sekedar hafal-hafalan. Memang diantara cara agar kita memahami agama adalah dengan menghafal. Tapi yang paling penting adalah kita memahami isi kandungan dari agama itu sendiri. Banyak sebagian kaum muslimin mereka salah kaprah. Atau yang biasa terjadi adalah sebagian orang tua ketika ingin mengajarkan agama kepada anaknya, mereka fahamnya ketika mengajarkan agama kepada anak adalah anak ini harus hafal Al-Quran sekian juz, anak ini harus hafal dzikir ini dan itu, anak ini harus bisa menghafal A dan B dan seterusnya, anak ini harus sekolah di sekolah agama dan seterusnya. Itu Pak, sebagian orang tua mereka berbangga, anak saya alhamdulillah sudah hafal sekian juz, sudah hafal sekian hadis, sudah hafal sekian doa. Tapi banyak dari mereka ternyata anaknya tidak sesuai dengan harapan. Sehingga mereka mengatakan apa? Dulu nih anak saya hafal di Quran nih. Dulu nih anak saya hafal hadis Nabi SAW. Dulu nih anak saya pernah di pondok dan seterusnya. Tapi tidak ada akarnya kepada diri mereka. Kenapa? Karena agama cuman sekedar ada di otak saja. Tidak mereka fahami, tidak mereka masuki dalam hati. Makanya ketika kita ingin mengajarkan agama kepada anak kita, yang ditanamkan kepada mereka adalah agar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita terlalu berbangga dengan hal-hal yang demikian. Jadi hakikat dari ilmu adalah memahami agama itu sendiri. Karena banyak orang yang hafal tapi tidak paham. Kemudian yang ketiga adalah barang siapa yang telah diberi pemahaman akan agamanya, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang sangat besar. Kalau kita paham agama, nikmat sekali. Kita akan berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dari kaum muslimin yang mereka melakukan pelanggaran syariat tapi mereka tidak sadar itu adalah pelanggaran syariat. Saking biasanya di tengah masyarakat itu adalah hal yang biasa. Salah satu contohnya ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan, salaman antara laki-laki dengan perempuan. Masyarakat menganggap itu adalah hal biasa. Padahal Nabi SAW sangat melarang. Kata Nabi, lebih baik saya ditusuk oleh besi panas dibandingkan saya harus menyentuh tangan wanita yang bukan. Ini kalau orang paham agama. Betapa banyak orang-orang yang mereka melakukan transaksi riba, tapi mereka tidak sadar bahwasanya transaksi yang mereka lakukan adalah transaksi riba. Banyak sekali. Mereka berusaha untuk terhindar dari riba. Saya nggak mau riba. Karena dosa riba itu seakan-akan dia menzinai ibunya sendiri. Allah, saya nggak mau riba. Saya harus jauh-jauh dari riba. Tapi dia secara tidak sengaja melakukan transaksi riba. Di antara yang sering terjadi dalam transaksi riba adalah ketika seseorang dia menggunakan uang elektronik, kemudian dia mengambil manfaat dari uang tersebut. Maksudnya, atau contohnya adalah sekarang banyak dapat diskon tapi syaratnya harus bayar pakai GoPay atau harus bayar pakai ShopeePay atau harus bayar pakai misalkan link aja dan seterusnya, pakai uang elektronik. Padahal itu tidak boleh dan termasuk apa? Riba di dalamnya. Dan orang banyak nggak sadar. Kadang orang
mesen apa? Grab, GrabCar atau Gojek atau GoCar, mesen GoFood, ada diskon, tapi bayarnya harus pakai apa? E-money. Nah ini termasuk apa? Termasuk riba. Dan sudah dijelaskan oleh banyak asatidz. Dan kaum muslimin banyak yang tidak tahu akan hal ini. Makanya orang yang memahami ilmu agama, dia akan mendapatkan banyak sekali kebaikan. Dia akan bisa terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak kaum muslimin, sekali lagi, mereka melakukan hal yang diharamkan tidak sadar itu adalah suatu hal yang diharamkan. Pentingnya ilmu agama. Orang yang paham agama banyak kebaikan. Kemudian yang berikutnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membagi, sedangkan yang memberi pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membagi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah akan selalu ada terus-menerus segolongan dari umat ini yang menegakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ada, terus akan ada. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan yang maknanya, di umat ini setiap 100 tahun akan ada orang yang memperbaharui agama ini, atau disebut dengan apa? Mujaddid. Disebut dengan mujaddid. Setiap 100 tahun sekali. Dan kalau kita lihat sejarah, sudah menjadi sunnatullah. Islam naik turunnya jelas, kelihatan. Ada naik di puncak, akhirnya turun. Bagaimana kita lihat dinasti kaum muslimin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan seterusnya sampai akhir zaman sekarang ini. Di setiap 100 tahun ada orang-orang yang menegakkan agama ini. Yujaddid laha dinah. Ya, makanya ada sebagian ulama yang dijuluki sebagai seorang mujaddid. Salah satunya kalau di tahun-tahun pertama, di awal-awal Hijriah, adalah Umar ibn Abdul Aziz. Kenapa beliau dikatakan sebagai seorang mujaddid? Salah satunya adalah karena beliau adalah seorang khalifah yang menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memerintahkan kepada gubernur Madinah dan juga memerintahkan kepada Al-Imam Zuhri untuk menuliskan kitab hadis, untuk mengumpulkan hadis, agar hadis dikumpulkan dan tidak tersebar khurafat-khurafat di tengah masyarakat. Itulah kenapa Umar bin Abdul Aziz dikatakan sebagai seorang mujaddid. Ibnu Taimiyah, sebagian ulama mengatakan beliau adalah seorang mujaddid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagian ulama mengatakan beliau adalah mujaddid. Di akhir zaman ini, sebagian ulama mengatakan Syekh Albani adalah seorang mujaddid, dan seterusnya. Ada mujaddid yang dilabeli oleh para ulama. Ya, yang paham adalah hanya para ulama. Kemudian kita masuk kepada bab yang berikut. Keutamaan dan kemuliaan ahli hadis sebagai taifah mansur, kelompok yang ditolong, taifah al-mansur. Muawiyah radhiyallahu taala dia mengatakan, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullah wa hum ala dzalik. Yang artinya, senantiasa akan selalu ada golongan dari umatku yang menegakkan perintah Allah. Di tengah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan senantiasa ada orang-orang yang menegakkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan membahayakan mereka siapa saja yang menghinakan dan menyalahi mereka, sampai datang kepada mereka perintah Allah sedang keadaan mereka tetap demikian. Artinya, segimanapun rusaknya umat ini, maka tetap di sana ada orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Berarti orang-orang yang menjalankan ini adalah orang-orang khusus, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang sangat langka sekali.
Kemudian para ulama menjelaskan siapa yang dimaksud dengan Taifah Mansurah dalam hadis ini. Ini Taifah Mansurah artinya kelompok yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di akhir zaman akan ada Taifah Mansurah, kelompok Taifah Mansurah. Siapa mereka? Para ulama menjelaskan. Di antaranya Al-Imam Yazid ibn Harun yang wafat pada tahun 206 Hijriah. Beliau mengatakan, "In lam yakunu ashabul hadits fala adri man hum." Jika mereka itu bukan ahli hadis, maka aku tidak tahu lagi siapakah mereka. Jadi Taifah Mansurah yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ahli hadis. Orang-orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ada Taifah Mansurah. Kemudian Imam Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan, "Hum indi ashabul hadis." Menurutku Taifah Mansurah yang disebutkan dalam hadis adalah ashabul hadis, ahli hadis. Ini keutamaan ahli hadis. Kemudian Imam Ali ibn Al-Madini kata beliau, "Hum ahli hadis." Mereka adalah ahli hadis. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Tirmidzi rahimahumullah, beliau juga mengatakan yang dimaksud dalam hadis itu adalah ahlul hadis. Begitu juga dengan Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Hibban, Al-Imam Khatib Al-Baghdadi dan ulama-ulama lainnya sepakat bahwasanya Taifah Mansurah yang disebutkan dalam hadis itu adalah ahlul hadis. Makanya kalau kita mendengarkan info, kajian, membahas tentang kitab hadis apapun itu, Riyadhus Shalihin, Shahihul Bukhari, Sahih Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, atau mungkin Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, hadis Arba'in Nawawiyah, hadis Umdatul Ahkam, dan kitab-kitab hadis yang lain, maka kita harus semangat mendatangi majelis itu. Kenapa? Karena kita berharap semoga kita termasuk dari golongan Taifah Al-Mansurah. Walaupun mungkin kita sangat jauh sekali dari yang namanya ahlul hadis. Jauh kita dari ahlul hadis. Kalau kita lihat para ulama, bagaimana semangat mereka dalam mempelajari hadis Nabi SAW. Ada salah seorang sahabat yang dia berangkat dari Madinah menuju Syam, perjalanan 1 bulan hanya untuk mendengarkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ahlul hadis. Kita terkadang ada majelis hadis di masjid komplek kita malas untuk hadir di majelis. Makanya kalau kita duduk di majelis ilmu, apalagi majelis itu adalah majelis hadis, tanamkan dalam hati, semoga saya ini termasuk golongan Taifah Mansurah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kemuliaan, syaraf kemuliaan bagi mereka yang semangat mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau bisa kita di rumah punya proyek one day one hadis, satu hari satu hadis. Kita bacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di sebagian masjid yang mungkin setiap paginya dia membacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin setiap pada subuh dibacakan satu hadis. Semoga kita termasuk Taifah Mansurah yang dijadikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bab yang berikutnya adalah doa Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ahli hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqhin laysa bifaqih." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengar dari kami sebuah hadis. Semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita
maghrib ini sudah berapa hadis yang kita sebutkan dari tadi? Mungkin sudah lebih dari 5 hadis yang kita dengar. Semoga kita mendapatkan cahaya sebagaimana doa Nabi SAW. Kata Nabi, semoga Allah memberikan cahaya kepada mereka yang mendengar hadis. Fahafidhahu, kemudian mereka menghafalnya. Hatta yuballighahu ghayruhu, kemudian dia menyampaikan kepada yang lainnya. Kalau kita di sini mendengarkan majelis ilmu, mendengarkan hadis Nabi SAW, kita pulang, kita sampaikan kepada istri kita. Ini yang sering kita lupa. Kadang kita duduk di majelis ilmu, ilmunya buat kita saja, tapi istri kita nggak dikasih ilmunya. Kalau kita lagi pergi ke sebuah tempat, pulang ke rumah ingin bawa oleh-oleh, nggak boleh ketinggalan untuk oleh-oleh. Maka kalau kita hadir di majelis ilmu, jangan sampai kita tidak membawa oleh-oleh kepada keluarga kita. Kita sampaikan apa yang disampaikan di majelis ilmu tersebut. Terkadang yang disampaikan kepada istri adalah hadis-hadis yang memang menguntungkan suami saja kadang-kadang. Tadi, masya Allah ustadznya membahas tentang masalah ta'addud misalnya, baru disampaikan. Tadi ustadznya menyampaikan bahwasanya istri itu harus taat, baru disampaikan. Giliran hadis-hadis yang lain dia tidak pernah menyampaikan kepada istri. Jadi kalau kita pulang ke rumah, setelah kita menghadiri majelis ilmu, kita sampaikan apa yang sudah kita dapatkan di majelis ilmu. Mengamalkan hadis ini, hatta yuballighahu ghayruhu, kemudian dia menyampaikan kepada orang lain. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min. Bisa jadi orang yang mendengarkan hadis ini menyampaikan kepada orang yang lebih faham, orang yang lebih cerdas. Bisa jadi anak di sini membacakan hadis. Orang-orang yang di depan anak mungkin lebih afqah, lebih faqih, lebih faham, lebih bisa mendapatkan faedah dibandingkan anak yang menyampaikan. Dan ini sudah dari dulu. Orang-orang menyampaikan hadis dari Nabi SAW kepada yang lebih faham. Salah satu kisahnya adalah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Beliau selalu bergantian dengan sahabatnya, dengan temannya. Mungkin seminggu sekali. Jadi kadang beliau hadir majelis Nabi SAW, kemudian temannya mengurus urusan pekerjaannya. Habis itu gantian, dan begitu seterusnya. Artinya, ketika Umar bin Khattab hadir majelis ilmu, dia menyampaikan kepada yang sedang bekerja. Ketika Umar sedang bekerja, lalu ketika gantian, temannya yang tadi mendengarkan hadis Nabi SAW menyampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Terus disampaikan. Jangan kita merasa minder. Justru kita senang kalau seandainya kita menyampaikan kepada orang yang lebih pintar dibandingkan kita. Artinya kita menjadi sebab dia paham akan agama. Jadi jangan minder. Kita kalau seandainya mendapatkan faedah di media sosial yang itu betul-betul faedah yang benar, misalkan hadis dan sedang di cross check ternyata itu adalah hadis yang sahih, maka kita share ke grup keluarga kita, ke grup teman kita, atau ke status WA kita sampaikan. Selama yang disampaikan adalah ilmu agama dan sesuatu yang hak atau hadis Nabi SAW yang sahih. Jangan kita bentar-bentar juga gampang share dan share. Padahal ternyata hadis yang kita sebar adalah hadis yang dhaif, apalagi hadis yang palsu. Banyak orang-orang mereka menyebarkan hadis Nabi SAW, padahal hadis tersebut adalah hadis yang palsu. Kita semangat dalam menyebarkan hadis Nabi SAW. Wa rubba hamil fiqhin laisa bifaqih. Bisa jadi orang yang mendengarkan hadis ini tidak begitu faqih. Jadi dari hadis ini kita mendapatkan faedah untuk semangat dalam menyebarkan kebaikan, walaupun kita sendiri mungkin belum paham dari apa yang kita baca. Jangan kita ada artikel, panjang artikelnya, kita baca sampai akhir, udah baca aja, ngerti maka enggak. Gitu. Tapi kita tahu ini adalah tulisan yang bagus, akhirnya kita share.
Bisa jadi di anggota grup keluarga kita atau teman kita ada yang paham, sehingga kita kecipratan pahalanya. Cuman sekedar apa? Share-share. Jadi zaman sekarang jempol saja bisa menghasilkan pahala. Pun demikian jempol bisa menghasilkan dosa dengan jempol. Gak perlu kita sekarang datang ke rumah orang untuk menyampaikan hadis, gak perlu. Tinggal share-share, tak sudah. Kita zaman ini ketika memaksimalkan jempol kita akan bisa mendapatkan ladang pahala yang begitu besar. Itu kalau kita betul-betul memaksimalkan. Tapi banyak mungkin dari kita, bahkan kita sendiri tidak memaksimalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian yang berikutnya adalah ancaman berdusta atas nama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Banyak sekali hari ini orang-orang yang mengaku sebagai seorang kiai atau sebagai anak kiai. Mereka dikit-dikit di majlisnya mengatakan Nabi SAW. Padahal tidak ada satupun ulama hadis dan di dalam kitab-kitab hadis sebagaimana yang beliau sampaikan, yang dia sampaikan. Dikit-dikit dulu Nabi gini, Nabi gitu. Padahal tidak ada sama sekali. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berdusta atas nama, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Ada sambat yang viral. Hadis tentang apa? Tentang kopi. Katanya dia mengatakan hadis lagi. Barang siapa yang mati kemudian di kerongkongannya atau di dalam perutnya ada apa? Ada bekas saringan kopi, ada bekas kopi, maka dia akan masuk ke dalam surga. Muskilah berdusta atas Nabi Muhammad SAW. Banyak orang-orang yang membuat hadis palsu untuk keuntungan pribadi. Salah satu contohnya misalnya, dulu sempat terkenal tentang terong. Dia jualan terong, kemudian bawa-bawa nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak terjadi. Kalau zaman dulu, mereka ketika zaman kekhalifahan, mereka membuat hadis-hadis yang berkaitan, yang menguntungkan urusan politik mereka. Ini banyak zaman dulu. Dan zaman sekarang pun banyak yang demikian. Mereka dikit-dikit mengatakan hadis Nabi SAW, hadis Nabi SAW. Padahal kalau kita tanya mana riwayatnya, mereka nggak tahu. Bahkan kalau kita tanya riwayat itu apa, mungkin mereka juga tidak tahu apa itu yang maksud dengan riwayat. Mana sanadnya? Padahal Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah, beliau mengatakan al-isnadu minad din, falaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad, sanad itu merupakan bagian dari agama ini. Kalau seandainya bukan karena sanad, maka banyak orang yang mereka berbicara tentang agama sesuai dengan kehendak mereka, semau dewe. Kalau bukan karena sanad. Di antara kekhususan umat ini adalah adanya sanad, silsilah sanad. Keilmuan umat Islam saat ini itu tersambung sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis yang kita baca ini ada sanadnya sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab hadis yang ada itu ada sanadnya. Dan alhamdulillah, anak pernah hadir di majlis Sahihul Bukhari. Artinya dari zaman ini sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terus bersambung, bisa dipertanggungjawabkan. Ya,
sembarangan. Bahkan ada orang Indonesia, ulama Indonesia yang disebut dengan musnidud dunya, pemegang sanad tertinggi dunia, ternyata dari orang Indonesia. Siapa namanya? Namanya adalah Syekh Yasin Al-Fadani. Dari mana Yasin Al-Fadani? Dari Padang. Al-Fadani, maksud dari Padang. Ulama Indonesia Syekh Yasin Al-Fadani, dia adalah seorang musnidud dunia, orang Indonesia. Ulama seluruh dunia datang kepada beliau mengambil sanad dari beliau. Ini orang Indonesia. Jadi terus bersambung sampai Nabi SAW. Makanya jangan orang kemudian bentar-bentar membawakan hadis Nabi. Kata Nabi. Padahal kalau kita tanya mana riwayatnya, dia tidak bisa mendatangkan riwayat yang satu pun dari Nabi SAW. Kemudian bab yang berikutnya adalah berdusta atas nama Rasulullah SAW tidak sama dengan berdusta kepada orang lain. Nabi SAW bersabda, "Inna kadiban alayya laysa kakadibin ala ahad, faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak seperti berdusta kepada orang lain. Beda. Karena barang siapa yang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Ini masih sama lafadznya, dengan hampir sama dengan di hadis yang sebelumnya. Kemudian bab yang berikutnya adalah larangan membawakan hadis-hadis palsu kecuali untuk menjelaskan kepalsuan. Boleh nggak kita membacakan hadis palsu? Ya, boleh, asalkan kita menerangkan kepada masyarakat ini adalah hadis palsu. Nabi SAW bersabda, "Man haddatha anni," wa fi riwayatin "man rawa anni bi haditsin yura," wa fi lafdhin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin, wa fi lafdhin fa huwa ahadul kadhibin. Barang siapa yang menceritakan dariku, yang meriwayatkan dariku sebuah hadis, yura annahu kadhibun, yang dia telah mengetahuinya bahwasanya itu adalah hadis palsu, maka dia termasuk seorang pendusta. Tahu dia ini bukan hadis Nabi, tapi dia menyampaikan. Kiai-kiai, orang-orang yang mengaku dia paham agama, kemudian dia menyampaikan hadis Nabi SAW, padahal itu bukan hadis Nabi SAW. Dia tahu itu bukan hadis Nabi SAW, maka dia adalah seorang pendusta, kadzdzab. Bahkan para ulama menyebutkan dia adalah sebagai seorang dajjal. Jika ada orang, kalau ada orang yang dia membawa hadis-hadis palsu, itu disebut dengan apa? Dajjal, pendusta. Jadi jangan kita sembarangan. Sekali lagi, jangan kita dikit-dikit lihat di media sosial, di grup WhatsApp kita ada flyer isinya hadis, lalu kita bentar-bentar share. Jangan kita juga mentang-mentang di situ ada HR Bukhari atau HR Muslim, kemudian kita langsung share. Karena banyak orang yang demikian, dia berdalil dengan apa? Sekedar tulis saja HR Bukhari, HR Muslim, padahal tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hati-hati, berdusta atas nama Nabi juga berdusta atas nama Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini harus hati. Kemudian bab yang berikutnya adalah kabar gembira dari Nabi SAW kepada umat ini tentang adanya ilmu riwayatul hadis, bahwa kaum muslimin mendengar dan menerima hadis dari kaum saya. Nabi SAW bersabda, "Tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum." Kalian mendengar. Kamu mendengarkan dariku dan akan didengar dari kamu, kemudian orang yang mendengar dari kamu akan didengar
ulang. Maksudnya akan terus disampaikan dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman ini. Disebut dengan apa? Sanad. Jalur periwayatan hadis. Ini sudah ada dari zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bab yang berikutnya, kitabatul hadis, penulisan hadis telah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Dan bab ini sudah pernah kita bahas dalam masjid ini. Kita pernah membahas khusus terkait penulisan atau sejarah penulisan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah kita bahas di masjid ini. Karena ada sebagian orang pada saat ini, terutama orang-orang Orientalis. Orang-orang Orientalis, mereka mengatakan bahwasannya hadis yang ada pada saat ini itu bukanlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu adalah karangan dari Al-Imam Az-Zuhri, kata mereka. Kenapa? Karena zaman Nabi itu hadis belum ditulis. Padahal jelas disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditulis pada zaman beliau. Apalagi mereka ada yang berdalil dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Hadis itu tidak boleh ditulis karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah melarang salah seorang sahabat untuk menulis hadis. Jadi ada di majelis beliau sahabat yang menulis hadis, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk hapus, jangan tulis. Ini subhat dari mereka. Tuh Nabi saja melarang untuk menuliskan hadis, kok kita malah menuliskan hadis? Terlebih kata mereka, hadis yang ada pada saat itu bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dari Al-Imam Zuhri. Dan sudah kita bahas. Ternyata kalau kita lihat secara historiografi atau secara sejarah, itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ditulis dari zaman Nabi Muhammad SAW. Dari Abdullah bin Amr, beliau mengatakan, "Kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu." Dulu saya menulis segala sesuatu yang saya dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya ingin menghafalnya. Ini Abdullah bin Fanahadni Quraisyun. Orang-orang Quraisy melarang saya. Wa qalu. Lalu mereka mengatakan, "Ataktubu kulla syai'in tasma'uhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun yatakallamu fil ghadabi war ridha." Wahai Abdullah bin Amr, apakah kamu menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi adalah seorang manusia biasa yang dia berbicara kadang dalam keadaan marah atau dalam keadaan ridha? Fa amsaktu 'anil kitab. Akhirnya saya tidak lagi menulis. Fadakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya menceritakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'awma bi usbu'ihi ila fihi faqala uktub walladhi nafsi bi yadihi ma yakhruju minhu wa fi riwayah ma kharaja minhu wa fi riwayah ma kharaja minni illa haq. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengarahkan telunjuk ke mulut. Dia mengatakan tulislah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yang keluar dari lisan ini adalah sesuatu hal yang hak. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu." Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau ingin menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tulis. Dari hadis ini kita belajar pentingnya kita mencatat ilmu yang kita dapatkan. Pentingnya kita mencatat ilmu dari yang kita dengar. Nah, karena itu ada sebuah perkataan yang masyhur. Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wahdah. Ilmu adalah buruan, hewan buruan.
Dan tulisan adalah ikatannya. Maka hendaklah kita mengikat hewan buruan tersebut dengan ikatan yang kuat. Ini. Dan para ulama dulu juga mereka menulis hadis, menulis ilmu di majlis ilmu. Padahal kita tahu mereka sangat kuat hafalannya. Tidak sedikit dari mereka yang sekali dengar langsung hafal, gak sedikit. Tapi mereka tetap menuliskan ilmu. Beda dengan kita pada zaman ini. Kita mah sudah dengar lupa, terus tidak dicatat. Subhanallah. Mungkin kita berdalil dengan majelisnya Imam Ahmad. Oh, dulu Imam Ahmad dari ribuan muridnya yang menulis itu hanya 1/10, nggak sampai 1/10. Makanya kita saat ini tidak menulis. Tidak demikian. Sebisa mungkin kalau kita hadir kita bawa kita tulis faedah yang kita dapatkan, atau paling tidak kita sekarang punya handphone, kita catat apa faedah yang kita dapatkan, kemudian kita hafalkan, dan tadi ketika kita pulang ke rumah kita punya oleh-oleh yang bisa kita berikan kepada keluarga kita. Tapi kalau kita nggak catat, nyampe rumah ya lupa ilmunya. Makanya tidak disampaikan kepada anak istri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan memberikan kita keistiqomahan untuk terus menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala bersedia tanpa ada tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.